Voices Sobat, Students Online Broadcasting and Talk Show. Kamu bisa dengerin seputar inspirasi dari dunia remaja. Keep listening, open, and learn. Perkenalkan, nama saya Nara Bonintias Duantoro sebagai podcaster atau host di Sobat Spenema. Di episode kali ini saya bersama narasumber yang hebat loh teman-teman. Dipersilakan kepada narasumber kami untuk perkenalkan diri. Hai Sobat Spenema, nama saya Rahmi Yuda Sukmatresna Rahayu. Saya sebagai koordinator Adiwiyata SMP Negeri 45 Surabaya tahun pelajaran 2023-2024. Langsung lanjut ke podcastnya ya teman-teman. Bu Rahmi, hari ini gimana perasaannya? Alhamdulillah baik. Sebelum lanjut ke pertanyaan Adiwiyatanya, saya boleh nanya dulu dong. Gimana sih perasaan Bu Rahmi waktu ditunjuk sebagai koordinator? Perasaannya ya termasuk yang pertama yaitu alhamdulillah saya diberi kepercayaan oleh sekolah ini untuk menjadi koordinator Adiwiyata. Yang kedua saya sedikit lumayan berat nih tanggung jawab ini sebagai koordinator Adiwiyata karena sekolah Adiwiyata akan terwujud itu atas kerjasama semua warga sekolah, termasuk siswa, guru, staf, semua warga sekolah itu harus bekerjasama hand in hand ya untuk mencapai sekolah yang peduli lingkungan yang kita sebut sama yaitu sekolah Adiwiyata. Hebat banget ya teman-teman Bu Rahmi. Lanjut ke pertanyaan Adiwiyata ya Bu. Yang pertama, apa itu program Adiwiyata dan apa tujuannya? Oke, program Adiwiyata itu sebenarnya program yang direncanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, yang mana program ini memiliki tujuan utama yaitu menciptakan sekolah yang ramah lingkungan dan menjadikan peserta didik siswa lebih peduli terhadap lingkungan. Seperti itu. Lanjut ya Bu, apa saja kriteria yang harus dipenuhi oleh sekolah untuk menjadi sekolah Adiwiyata? Oke, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu ada 4 kalau nggak salah. Yang pertama, sekolah harus memiliki kebijakan yang ramah lingkungan, yang mana contohnya kebijakan pengelolaan sampah, ada kebijakan penggunaan energi yang efisien, ada juga kebijakan bagaimana upaya penghijauan di sekolah tersebut. Untuk yang kedua yaitu pendidikan lingkungan hidup yang harus terintegrasi dalam kurikulum. Maksudnya apa? Yaitu di dalam pelajaran KBM pembelajaran itu kita harus menyisipkan di situ tema-tema yang mendukung tentang pendidikan lingkungan hidup seperti itu. Terus berikutnya yaitu sekolah melibatkan seluruh warga, terutama dalam ada hubungannya dengan program penghijauan, pengelolaan sampah, konservasi air, dan hemat energi. Dan alhamdulillah sekolah kita sudah melakukan itu. Sebelum lanjut ke pertanyaan kedua, apa sih tanggapan Bu Rahmi kepada siswa-siswi yang masih membuang sampah sembarangan? Saya sebenarnya jujur sedikit kecewa karena mungkin masih rendahnya rasa kepedulian terhadap lingkungan. Mungkin ini sedikit tantangan buat saya untuk menumbuhkan rasa peduli bahwa kebersihan itu bagian dari diri kita sendiri. Apabila lingkungan bersih, maka efeknya akan berdampak pada kita sendiri. Apalagi anak-anak Spenema ini agak susah diatur. Lanjut ya Bu. Iya. Apa yang Bu Rahmi lakukan untuk mendorong siswi agar lebih peduli terhadap lingkungan? Menumbuhkan pembiasaan peduli lingkungan ya, seperti memberikan pendidikan edukasi bagaimana memilah sampah mana sampah yang bisa didaur ulang, sampah yang tidak bisa didaur ulang, dan itu dilakukan oleh setiap kelas seperti penyediaan tong sampah ya, itu yang pertama. Yang kedua yaitu membiasakan atau berbudaya positif yang menghemat air dan listrik. Dan setiap pulang sekolah harus mematikan lampu, kipas angin, dan mematikan keran apabila sudah selesai menggunakan. Terus yang berikutnya yaitu memberikan apresiasi, penghargaan pada siswa yang sudah melakukan kepedulian
seperti yang sekolah kita lakukan, yaitu dalam pemilihan sampah yang 3R itu Ya. kami yang sudah memberikan suatu apresiasi di situ. Yang terakhir yaitu mungkin kita akan menggandeng pihak luar, yaitu dengan memberikan pelatihan edukasi bagaimana sih cara mengelola sampah, atau bagaimana menjadi sekolah ini lebih bersih lagi sehingga adiwiyata tingkat provinsi yang kita kadang-kadang ke depan itu bisa kita capai. Semoga adiwiyata kita sukses ya. Amin. Lanjut, bagaimana peran siswa dalam mendukung program adiwiyata? Peran siswa ya, otomatis secara tidak langsung peran siswa di sini yang memiliki peranan utama, terutama karena di sini adalah siswa diharapkan aktif ya, memberikan pembiasaan ramah lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, menghemat air, terus ini membawa bekal dari rumah Ya, betul. dengan menggunakan tepak makan Atau dan tumbler, betul banget. Terus yang berikutnya itu ini memberikan edukasi terhadap warga sekitar, bagaimana untuk menjaga kebersihan. Yang saling dasar sih untuk sekolah kita yaitu rasa peduli, Ya. terutama terhadap sampah. Apalagi masih minim ya. Sekarang ini masih minim saya pantau. Lanjut, apa saja kegiatan yang telah dilakukan di sekolah ini dalam rangka adiwiyata, Bu? Oke, seperti kita ketahui sekolah kita sudah mulai ya, ada kegiatan 3R, ada kegiatan pengomposan, yaitu dengan membuat kompos dengan metode Takakura, biopori, dan masih banyak yang lain. Dan alhamdulillah saya punya impian ya, sekolah kita itu sekolah yang bisa jadi percontohan di lingkungan Mulyorejo sekitarnya ini. Lalu, apa manfaat yang dapat Bu Rami rasakan setelah SMP Negeri 45 berhasil menjadi sekolah adiwiyata? Secara tidak langsung itu nama baik, ya, betul. memberikan efek terutama pada warga sekolah ini citra, ya, dan itu ada berpengaruh banget pada calon siswa yang mau masuk ke ini. Iya. Itu menjadi nilai plus kita. Terus yang kedua yaitu sekolah kita menjadi lebih bersih, lebih enak dipandang, dan kalau andai kata siswa kita itu lebih peduli dari sebelumnya, mungkin sekolah kita menjadi sekolah ternyaman. Ya, betul. Ya, karena nggak ada sampah yang berserakan lagi. Dan menjadi sekolah impian juga itu. Betul banget. Lalu, apa harapan Bu Rami untuk masa depan program adiwiyata sekolah kita? Harapan saya sekolah kita menjadi sekolah adiwiyata mandiri ya. Jadi kita masih ada beberapa tahap lagi. Sekarang kita mendapat penghargaan sebagai sekolah adiwiyata tingkat kota yang keren. ya 2 tahun lagi mungkin kita akan Internasional. bukan adiwiyata tingkat nasional. Oh, iya, betul. Terus yang terakhir yaitu adiwiyata mandiri. Kalau kita sudah mencapai adiwiyata mandiri, itu secara otomatis sekolah kita sudah sistematis menjadi bagian warga masyarakat, sudah warga sekolah yang sudah peduli lingkungan seperti itu. Baik. Bagaimana proses sosialisasi program adiwiyata di lingkungan sekolah? Apakah ada kesulitan? Sedikit ya, memang ada, setiap program pastilah ada kerikil-kerikil ya. betul. Yang pertama itu mengubah kebiasaan, terutama yang ini penggunaan plastik ya. Iya. Ya, yang semula anak-anak kan bebas untuk bawa plastik dari luar dan sebagainya, mungkin agak sedikit ekstra ini untuk membiasakan dari plastik menjadi tempat yang berkali-kali bisa pakai, seperti tempat makan dan tumbler itu agak sedikit tantangan. Iya, betul. Apalagi kalau di sekolah ini kadang masih ada yang jualan dengan plastik. Bener banget. Nah, ini sudah ada di penghujung acara. Sebelum podcastnya selesai, saya dan tim sobat mau memberikan souvenir hadiah ke Bu Rami. Terima Silakan kasih. ditunjukkan ke kamera ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Sobat Spenema yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. See Sampai you. jumpa kembali. Mari.